Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bunda Tia saking Pasuruan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tomo tanglet bah niku artine Ramadan yang sebenarnya niku nopo? Alhamdulillahirabbil alamin. Makna Ramadan, menurut syariatnya Ramadan itu datangnya bulan suci yang mana di dalamnya wajib berpuasa secara dohiriyah. Agar supaya apa? Berpuasa secara dohiriyah agar bisa mengekang hawa nafsu kemanusiaannya. Akan tetapi puasa Ramadan yang syariat yang ada di luar diri itu, meskipun puasa tapi hawa nafsunya semakin besar. Contohnya ketika berpuasa yang diingat-ingat ya makanan ketika saat berbuka. Jadi hati masih kewujudan makhluknya daripada mewujudkan Allahnya di dalam hatinya. Ini babakan syariat. Maka hawa nafsu tidak akan bisa dikalahkan. Maka hawa nafsu semakin besar bila kita hanya berpuasa secara syariat saja. Akan tetapi bila kita kaji secara hakikatnya, Ramadan adalah datangnya bulan suci, yang mana di dalam bulan suci itu sudah terbelenggu hawa nafsu, iblis, setan, dajjal sudah diikat, sudah tidak bisa menggoda manusia lagi. Karena di dalam bulan Ramadan itu bulan yang suci dari hawa nafsu, suci dari iblis dan setan, serta suci dari dajjal yang selama ini merasa mengaku dirinya sebagai Tuhan, sedang Allah pencipta dirinya ditiadakan di hatinya. Jadi pada intinya dajjal ini tak bertuhan, meskipun dikemas, diselimuti dengan suatu agama dan katanya bertuhan, namun hakikatnya di dalam hatinya masih belum bertuhan. Karena yang nyata, yang wujud di hati kita selama ini bukan Allahnya yang kita abdi, yang kita sembah. Akan tetapi yang wujud, yang nyata selama ini di hati kita adalah diri kita sendiri. Makna dajjal itulah diri kita sendiri. Yang logo di keningnya ada lambang kafaro. Maksudnya apa? Maksudnya hati selalu mentuhankan dirinya, hati selalu menggoibkan Tuhannya daripada dirinya. Jadi Allahnya tidak wujud, Allahnya tidak berkuasa atas diri kemanusiaan kita selama ini. Karena selama ini kita masih merasa wujud dan hidup atas diri manusia kita. Maka dari itu hakikat bulan Ramadan ini adalah datangnya berpuasa, yakni bulan yang suci. Maknanya kita wajib berpuasa di dalamnya. Menurut hakikatnya bulan Ramadan ini
bukan hanya ada di bulan-bulan yang seperti di syariat setahun sekali bulan Ramadan, akan tetapi bulan Ramadan ini ada di sepanjang kehidupan kita. Bila kita sudah mengenal Allah, bila kita sudah bertajalli kepada Allah, bila kita sudah yang diwujudkan di hati kita ini sudah Allah nyalah yang nyata, sedang diri kita sudah kembali ke alam asalnya, yakni kegoiban makhluknya. Makhluknya digoibkan sebagaimana selama ini kita menggoibkan Allah. Disitulah Allah yang wujud, makhluknya goib. Inilah yang dimaksud bulan puasa di bulan yang suci. Inilah yang dimaksud kesucian, yakni Allah yang maha suci sudah nyata, sudah wujud di hati kita. Contoh-contoh berpuasa di bulan Ramadannya hati, yakni mensucikan hati dari yang selain Allah. Contoh-contohnya demikian. Ketika bangun tidur, kita diam sejenak, merasakan yang dulunya kita merasa bahwa diri kitalah yang bisa bangun tidur sendiri, diri kitalah yang bisa berdiri sendiri, diri kitalah yang bisa berjalan sendiri, diri kitalah yang bisa mandi sendiri, diri kitalah yang bisa berpakaian sendiri, diri kitalah yang bisa sholat sendiri, diri kitalah yang bisa memasak sendiri, diri kitalah yang bisa bekerja sendiri. Semuanya serba kembali rojiun kepada diri manusianya yang mentuhani seluruh aktivitasnya badan. Inilah yang dikatakan bulan atau keadaan jahiliyah, yakni semua aktivitas badan yang dituju rojiun kepada yang fana, yakni diri manusianya. Diri manusianya kan fana. Maka dari itu ubahlah ke setiap harian kita, ke setiap aktivitas kita dirubah. Yang dirubah apanya? Bukan perilaku badannya yang dirubah, akan tetapi perilaku hatilah yang diubah. Yang dulunya kita tak bertuhan, meskipun kita sholat, meskipun kita ibadah, tapi sejatinya tak bertuhan, melainkan selama ini kita mentuhankan diri kita sendiri dan dunia yang kita saksikan, yang kita cintai di dalam ibadah dan sholat kita selama ini. Kita selama ini tak pernah bisa menyaksikan Allah karena kita tidak kenal Allah. Karena selama ini Allah selalu kita goibkan, maka tak akan bisa kita menyembah dan mengabdi kepada Allah, apalagi mengingat Allah. Sedang Allah kita goibkan selama ini. Jadi untuk aplikasi bulan yang suci, bulan Ramadannya hati adalah mulai besok kita mulai melatih meramadankan hati, mensucikan hati dari hal-hal yang selain Allah, yakni kembalikan lagi amanatullah, yakni kewujudan hidup inilah Allah, bukan hidupnya manusia kita. Marilah besok kita mulai belajar ketika saat bangun tidur, berdiamlah sejenak, saksikanlah hidup. Bahwa selama ini hiduplah yang membangunkan badan, yakni Allah lah yang membangunkan badan. Ketika badan berdiri, Allah lah yang mengkehendakkan badan berdiri. Allah lah yang mengkuasakan badan bisa berdiri. Ketika kaki melangkah menuju kamar mandi, Allah lah yang melangkahkan kaki lewat kerenteknya hati, lewat kehendaknya hati yang diutus oleh Allah.
badan diutus melangkah ke kamar mandi, kemudian di dalamnya ketika mandi, maka saksikanlah hiduplah yang memandikan, hiduplah yang membersihkan badan-badan kita sebagaimana Allah, sebagaimana hidup selalu menjaga, membersihkan, memelihara badan-badan kita sejak dari tanah sampai menjadi tumbuhan hingga menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, hingga sampailah kepada sperma dan sel telur, hingga menjadi gumpalan darah, gumpalan daging. Di situ diingatkan lagi, kutiupkan rohku. Jadi kita diingatkan lagi bahwa hidup ini Allah. Kemudian sampai menjadi janin dan menjadi bayi. Sampai saat ini pun Allah tetap membimbing manusia, Allah tetap melindungi manusia, Allah tetap menjaga manusia, Allah tetap mengkasih sayangi diri kita selama ini. Akan tetapi seolah-olah kita selama ini tidak bertuhan karena kita tidak merasakan kasih sayangnya Allah, kehidupan Allah yang telah membimbing kita selama ini sejak dari tanah hingga saat ini. Karena apa? Karena kita tidak bermakrifat kepada diri manusia kita sendiri, dari mana asal usul kita datang, yakni dari tanah sampai saat ini. Allah lah yang membimbing kita, Allah lah wali kita, waliullah, al-wali. Allah lah yang menghidupi manusia. Jadi pada intinya seluruh manusia itu adalah al-wali, bukan badannya yang wali, akan tetapi hidupnya lah yang wali, ya al-wali itu sendiri. Akan tetapi selama ini kita manusia lebih suka, lebih cinta berwalikan kepada hawa nafsu kita sendiri, lebih suka berwalikan kepada diri kita sendiri ketimbang berwalikan kepada Allah. Kita lebih cinta mentuhani diri kita sendiri daripada mentuhankan Allah. Cek hati kita, cek hati kita, tafakur di dalamnya. Itulah cara berpuasa, yakni hati selalu menyaksikan Allah lah yang beraktivitas atas badan ini. Ketika sholat, hati memandang, menyaksikan Allah lah yang mensolatkan, Allah lah yang menggerakkan seluruh tubuh ini. Inilah yang dimaksud Ramadannya hati. Ketika hati kita berperilaku demikian, maka iblis, setan, hawa nafsu, dan dajjal sudah tak mampu masuk ke dalam singgasana Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni hawa nafsu takkan mampu mengaku-ngakui bahwa hidup ini miliknya. Maka dari itu kita kembalikan seluruh sifat-sifat manusia kita di dalam sifat muhalnya Allah. Dan tetapkanlah seluruh sifat-sifat yang selama ini kita akui sebagai sifat diri manusia kita. Itulah sifatnya Allah. Wujud sifat Allah, hidup sifat Allah, kuasa sifat Allah, kehendak sifat Allah, ilmu sifat Allah, pendengaran sifat Allah, penglihatan sifat Allah, berkalam-kalam, ngobrol juga sifat Allah. Semuanya kita kembalikan kepada Allah, yakni hidup inilah yang menguasai seluruh kegiatan-kegiatan sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Inilah syariatullah, syariat-syariat Allah, bukan syariatnya badan. Badan tidak bisa bersyariat, apalagi manusia. Badan ini milik Allah, ciptaan Allah, bukan milik manusia. Bagaimana mungkin manusia bisa bersyariat? Karena badan ini milik Allah, ciptaan Allah, maka Allah lah yang mensyariatkan.
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta diri manusiamu dan seluruh perbuatanmu. Maka selalulah kembalikan kepada Allah apa yang terjadi atas segala aktivitas badan ini. Inilah yang dimaksud hakikat bulan Ramadan. Sucinya hati dan berpuasanya hati atas kehadiran diri manusianya, atas kehadiran wujud manusianya, berpuasa atas kehadiran kehidupan manusianya. Yang ada, yang nyata hanyalah Allah yang maha suci, yang meliputi dan yang menguasai singgahsana hati ini. Inilah yang dimaksud hakikat bulan Ramadan yang suci. Alhamdulillah Bunda Dia dari Pasuruan, semoga bisa dipahami. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada tambahan lagi. Bila kita selalu melanggengkan keadaan ini, bila kita selalu melanggengkan keadaan berpuasanya hati dari wujud makhluknya, berpuasanya hati dari wujud hidup makhluknya, berpuasanya hati dari wujud kekuasaan manusianya, maka kita akan bertemu dengan Idul Fitri, yakni hari kemenangan. Idul Fitri di sisi syariat yakni hari lebaran, hari kemenangan, yang mana hawa nafsu tambah bebas lagi. Jadi yang menang hawa nafsu sudah tidak disiksa lagi oleh puasa. Hari lebaran hawa nafsunya bebas. Jadi pada intinya pemahaman yang di syariat itu tidak sesuai dengan apa yang dituju oleh Allah. Mestinya Idul Fitri adalah kemenangan, hari yang fitrah, yang suci dari kemanusiaannya, fitrah suci dari kehidupan manusianya, fitrah suci dari kekuasaan manusianya, layaknya seperti bayi laki. Inilah yang dimaksud Idul Fitri di sisi hakikatnya. Apabila kita selalu melanggengkan keadaan yang seperti ini, maka kita selalu di dalam keadaan kemenangan, yakni hati selalu fitrah, hati selalu suci dari kemunculan wujud manusianya. Jadi manusianya sudah gaib, manusianya sudah tak ada, seperti halnya kita selama ini menggaibkan dan mentiadakan Allah di hati kita. Jadi saat ini sudah berubah, berbalik. Allah lah yang wujud, Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang hidup, Allah lah yang berkehendak, Allah lah yang berilmu, Allah lah yang melihat, Allah lah yang mendengar, Allah lah yang berkata-kata. Jadi semuanya sudah dituhani oleh Allah. Maka ketika hati sudah berperilaku demikian, maka ketika kita langgengkan keadaan yang seperti ini, maka hati kita akan selalu selamat melewati wat siratal mustaqim. Apakah wat siratal mustaqim itu?
Wat siratal mustaqim itu adalah di seluruh keadaan apapun, di seluruh aktivitas apapun, itulah wat siratal mustaqim. Ketika keadaan mandi itu wat siratal mustaqim, hati kita sudah mensucikan Allah yang memandikan badan, bukan manusianya yang memandikan badan ini. Inilah yang dimaksud wat siratal mustaqim. Hati selalu suci, memandang, menyaksikan Allah lah, hiduplah yang memandikan badan. Inilah yang dimaksud jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim, jalan keselamatan. Inilah hakikatnya syahadat, inilah hakikatnya Islam, inilah hakikatnya sholat, inilah hakikatnya zakat, inilah hakikatnya puasa, inilah hakikatnya haji yang suci, haji yang mabrur, yakni hati sudah menyembah, hati sudah mengabdi kepada Allah, dan hati sudah terhindar dari fahsya wal mungkarnya hawa nafsu kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah di dalam setiap jalan-jalan wat siratal mustaqim, dibimbing di dalam seluruh keadaan agar nyata kesucian Allah yang mentuhani badan-badan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saudaraku ada yang bertanya lagi, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang mau nanya penjelasan tentang keterangan surah Yasin yang berbunyi Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini mereka kami bisukan dan kami tutup mulutnya. Yang berbicara itu adalah tangan mereka, sedangkan kakinya menjadi saksi atas segala perbuatannya. Mohon maaf Kang, hanya ingin tahu penjabarannya saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasan semua yang Kang Mas tanyakan itu adalah ketika sudah datang ajal menjemput dengan paksa, yakni jiwa-jiwa yang belum mutmainnah, yakni jiwa-jiwa yang belum kembali kepada Tuhannya di saat waktu luangnya, di saat waktu hidupnya di dunia ini. Jadi tangannya, kakinya, semuanya menjadi saksi akan kekuasaan diri manusianya daripada Tuhannya. Maka dari itu diakuinya semuanya perkataannya, diakui semua penglihatannya, diakui semua pendengarannya. Maka saat tiba-tiba ajal menjemput dengan paksa, maka matanya akan terbelalak kaget, sekaget-kagetnya. Maka dari itu inilah yang dimaksud hari pembalasan. Inilah yang dimaksud hari kiamat. Runtuhnya kekuasaan kewujudan manusianya terkelongklah, dipulangkan secara paksa.
preteli secara paksa dikembalikan kepada Tuhannya, wujud dikembalikan kepada Tuhannya, hidup dikembalikan kepada Tuhannya, kuasa dikembalikan dengan paksa kepada Tuhannya, ilmu dikembalikan dengan paksa kepada Tuhannya, penglihatan dikembalikan dengan paksa kepada Tuhannya, pendengaran dikembalikan paksa kepada Tuhannya, dan berkalam-kalamnya dikembalikan paksa kepada Tuhannya, sehingga bisu. Di dalam pengembalian itulah azab-azab yang pedih bagi manusianya. Karena selama masih hidupnya tidak mencari mati, tidak mencari jalan makrifat, maka dari itu ditebusnyalah pembalasan itu di akhir hayatnya, di saat sakaratul maut. Bagi kita yang sudah berjalan di dalam hakikat makrifat, bagi kita yang sudah meniti jalan menuju Allah, maka hari pembalasan itu, siksa-siksa azab itu sudah ditebus saat ini, sudah kita tebus. Apa makna tebusan itu? Tebusan di saat kita belajar zuhud, mengheningkan diri manusia kita, disitulah kesulitan demi kesulitannya. Itulah tebusan-tebusan kita saat dikala kita masih hidup. Maka dari itu bagi manusia yang tidak menebusnya sekarang, ya nanti tebusannya saat sakaratul maut datang dengan paksa. Demikian Kang Mas penjelasan surat Yasin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang atas penjelasannya. Terima kasih banyak.